Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Kevin Sharing, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang saya punya seorang teman dan dia sangat dekat dengan saya. Terus banyak kenangan yang indah yang mungkin selalu tersimpan di benak saya terhadap dia. Dan kesempatan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang gimana gokilnya dia gitu dalam kehidupan saya. Tunggu ya. Oke. Saya punya seorang teman namanya Bejo. Dia adalah teman SMK saya. Karakteristik dia tuh menyenangkan, sedikit cabul. Cuman itu yang bikin dia berbeda dengan teman-teman lainnya. Ciri-cirinya dia tuh pendek, tapi ganteng. Ganteng gak sih gantengan saya, cuman ya cukup bersaing lah. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Saya pertama kenal dia ya. Judul konten ini dulu deh. Judul konten ini namanya saya ingin menceritakan tentang teman-teman saya yang memang berharga dalam hidup saya, yang akhirnya membuat saya berpikir seperti ini, dan semoga bisa diambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu teman-teman. Karena saya yakin semua teman-teman juga pernah punya teman yang merubah hidup kalian gitu. Saya punya teman namanya Bejo. Saya kenal dia sejak SMA. Dulu saya sekolah di Jatinangor. Nggak usah disebutin sekolahnya. Pertama kenal dia waktu saya pertama masuk sekolah. Terus saya lihat sahaetan letik gitu. Siapa dia yang kecil-kecil gitu. Udah mah hitam kecil tapi lucu gitu. Dia tuh pengen dipanggilnya tuh Satrio katanya. Satrio. Terus kemudian teman-teman yang lain manggil dia dengan nama Bejo. Karena ya dengan kelakuan dia lah, konyol banget pokoknya, sumpah. Saya terkenal dia sejak zaman SMA. Kemudian dalam masa MOS, ingat banget saya ketika masa MOS, orang lain disuruh pakai ospek, pakai topi kerucut yang segitiga, dia bikin kayak Robin Hood sendirian. Dan itu sangat berbeda dari teman-teman yang lainnya. Akhirnya dia mau jadi jadi sorotan gitu sama teman-teman. Nah ajo, mana topi kelas Robin Hood. Terus orang lain suruh bawa makanan yang aneh-aneh, dia bawa makanan yang enak sendiri, dan akhirnya dibagi-bagi gitu. Seru sih, bener-bener seru. Terus kemudian banyak hal yang saya lalui sama Bejo ini. Kemudian kelas 2 SMA saya 3 tahun berturut-turut saya satu kelas sama dia. Di sisi lain mungkin kebahagiaan, tapi di sisi lain memang ada hal buruk lah. Banyak hal yang saya lalui sama dia ketika belajar di kelas. Saya bertiga sebetulnya, saya ada si Bejo sama teman satu lagi. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan ceritakan teman saya yang satunya lagi. Sekarang fokus dulu di Bejo ya. Orang lain belajar bener-bener, dia malah ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Sejujurnya teman saya satu ini tuh pinter gitu, atau pinter ngebohong, atau pinter gimana, karena banyak sekali kejadian yang lucu yang saya alami sama dia. Pokoknya moto hidup dia tuh satu, lulus syukur, gak lulus lebih syukur. Bayangin segimana kocaknya dia gitu ketika memang menghadapi sebuah kayak ujian, bahkan ujian
ujian keahlian. Dia punya tagline yang membuat teman-teman lain merasa tenang itu dengan lulus syukur, gak lulus lebih syukur. Mantap sekali kan. Ada satu momen yang bikin saya sangat dekat sama dia karena kita punya pemikiran yang sama, bagaimana caranya bikin teman-teman lain tuh tetap menyatu. Karena saya di sekolah dulu jurusan farmasi yang mungkin notabene ya laki-lakinya itu sangat dikit gitu teman-teman, bisa dihitung jari lah, paling satu angkatan tuh cuma 10 orang laki-lakinya. Dan itu yang membuat saya merasa gak akan pernah lupa lah sama semua jasa-jasa teman-teman saya, terutama Bejo ini. Banyak hal dulu kita sering bercandaan, seru-seruan bareng gitu, tapi ya satu hal yang gak pernah saya lewatin dari sekolah tuh, saya tuh gak pernah mabal gitu teman-teman. Karena dulu saya mikirnya kalau mabal tuh maksudnya bolos sekolah gitu, tapi alasan ke sekolah, ke orang tuanya sekolah, padahal enggak gitu, main PS atau kemana. Cuma saya nggak pernah ngelakuin itu karena saya rasa kalau bolos tuh kita tuh rugi banyak. Pertama, kita udah mau berangkat sekolah susah, udah sampai sekolahan malah pulang lagi, padahal lebih seru di sekolahan gitu. Karena ada si Bejo ini dan beberapa teman saya yang lain yang nanti saya ceritakan satu-satu. Satu momen dimana saat pelajaran agama, saya ingat banget, bukan untuk ditiru ya teman-teman, cuma nih true story gitu. Ketika guru agama nerangin, dia malah main HP terus. Pelajaran agama atau pelajaran apa ya, pokoknya lagi ngajar lah guru, dia malah nonton film porno teman-teman. Bayangin nih, guru lagi nerangin jelas-jelas gitu, dia malah nonton film porno pakai HP temen lagi, bukan pakai HP dia sendiri. Ketika guru datang nyamperin, lagi apa kamu, langsung dia lempar HP-nya keluar kelas, dan dia nggak peduli seketika gitu. HP siapa dia lempar aja, dia alungkeun gitu keluar jendela. Konyol tapi seru gitu. Dan banyak hal lain lagi lah, misalnya kayak ya itu yang paling saya ingat mah, pokoknya punya moto yang namanya lulus syukur, nggak lulus lebih syukur. Bayangin lah, benar-benar seru lah gitu. Terus saya juga banyak sharing sama dia tentang kehidupan, tentang perasaan, tentang bisnis akhir-akhir ini yang memang belum sempat kesampaian, hanya kita berbeda jalur. Saya pernah dijahilin sama dia. Bangku saya tuh dulu kan musim ya, namanya ngejahilin teman sendiri gitu. Bangku saya tuh dikasih tip X sama dia teman-teman. Saya kasih tip X, saya duduk, mereka ketawa. Kenapa ketawa, kata Kevin? Ternyata ada tip X di celana Kevin. Ya dulu sih nggak sempet mikir bahwa itu teman saya atau itu sahabat saya gitu. Cuman saya berpikir bahwa saya memang dari keluarga yang kurang mampu, yang beli celana aja susah sebenarnya. Akhirnya saya marah sama dia. Saya hampir mukul dia kalau nggak salah. Cuma ada yang misahin teman saya. Saya ambil gitar dia kalau nggak salah, saya ingat-ingat. Sampai ke marah banget lah. Dia juga tahu gimana perasaan saya gitu, marahnya saya gimana. Dia akhirnya minta maaf, dan nggak tahu minta maaf nggak tahu enggaknya si goblok teh. Cuman itu sih satu momen yang memang selama berapa tahun saya kenal dia, berarti dari 2012 sampai sekarang 2022, hampir 10 tahun berarti. Cuman satu momen itu yang bikin saya kesal sama dia. Selebihnya sangat menyenangkan teman-teman. Kalau nanya seberapa pentingnya dia buat saya gitu sekarang, dia tuh termasuk beberapa orang yang berharga buat saya sebelum istri saya.
karena dia tuh orangnya menyenangkan, terus dia bertanggung jawab. Oh iya, ada satu lagi momen nih yang nggak pernah saya lupain. Gini ceritanya, dulu tuh kalau sekolah gitu kan, kalau sakit gitu kan ke UKS gitu kan, nah dia tuh nggak tahu mau ngapain gitu, dia tuh sakit ceritanya teh. Saya tuh ada nggak ya, saya ingat-ingat dulu, kayaknya mah ada, kayaknya mah dia pulang, saya sakit kata dia tuh. Akhirnya dia bilangnya ke rumah sakit Jatinangor. Cuman kita kan sebagai teman kan maksudnya peduli ya. Ah si Bejo karunya asep puskesmas sakit, ayo kita lengokin. Nah inisiatif lah teman-teman yang lain tuh, ayo kita lengokin, kita izin bareng-bareng ke kepala sekolah atau ke wali kelas gitu, Bu mau ngelengok Bejo, katanya dia sakit. Oh iya, Bejonya puskesmas lagi di puskesmas katanya. Ya udah kita susulin ke puskesmas, ternyata di puskesmas nggak ada. Bayangin, kita udah sibuk-sibuk, Bu, ada namanya ini, aduh nggak ada. Wah, kita pikir kemana dia. Ya udah kita susulin aja ke rumahnya. Teman-teman tuh inisiatif, sampai itu tuh kita tuh bolos beberapa jam pelajaran kalau nggak salah. Taunya dia lagi nyantai aja di rumah. Saya datang, Jo kena gering Jo. Oh tadi mah gering cina, enak mah bisa enakan. Bener-bener apa ya, konyol gitu maksudnya tuh. Jarang ditemuin lah kenakalan remaja lah, mungkin itu maksudnya kenakalan masa muda. Cuman itu yang paling saya ingat, banyak hal sebenarnya. Ketika di Bogor, kita ngunjungin satu teman kita yang memang udah nikah, kita bareng-bareng pakai mobil. Terus saya ingat banget kita setelah pulang dari nikahan teman itu, kita ke teman satunya lagi yang lagi di mana gitu, perjalanan menuju pulang ke Bandung. Kita istirahat di rumah teman. Nah posisinya itu saya tuh mau mandi kalau nggak salah. Saya, ada si Bejo, ada teman lainnya. Pas kita lagi mandi, kok bau tai gitu. bau tai itu, bau. Tahunya si Bejo lagi kan modal sih depan kita, lagi modal dia gini cengengesan gitu. Sampai akhirnya kita banjur dia. Seru banget lah. Ini momen-momen paling seru dalam hidup saya sih, sama-sama dia gitu. Dan bersyukur banget punya teman kayak dia, yang akhirnya sekarang dia udah berumah tangga juga. Akhirnya banyak momen yang memang gak bisa kita lalui bareng-bareng lagi. Cuman ya saya berharap dimanapun kamu ada, dimanapun kamu tinggal, seberapa jauh, kita jangan pernah lupain momen-momen kita bersama gitu. Karena bagi saya, ya kamu salah satu orang yang berharga di hidup saya. Momen yang paling menyedihkan sih memang ketika memang dia nikah gitu. Ketika dia nikah, saya datang sama istri saya sama anak saya, belum punya anak gitu posisinya. Masih pacaran kalau nggak salah. Belum nikah. Saya ngerasa sedih. Aduh, ya bangga, sedih sama bangga sih. Teman saya akhirnya nikah gitu. Saya ngerasa bahwa waktunya memang nggak bisa seintens dulu. Dan saya pun punya kesibukan masing-masing. Makanya saya bikin konten ini buat ngulang lagi gimana cerita saya sama dia. Kangen kita bisa ngumpul bareng gitu, bukan hanya sama dia tapi sama teman-teman yang lainnya. Semoga ada satu waktu kita bisa ngobrol bareng di sini, ceritain semua hal yang memang biasa kita ceritain, bukan untuk mengingat masa-masa kelam, tapi lebih ke menertawakan masa-masa lalu yang memang indah gitu. Sebuah momen itu akan bisa kita ulangi lagi. Makanya untuk teman-teman semua, maksimalkan momen-momen kalian bersama teman-teman kalian.
Karena nanti ada masanya kita tuh nggak bisa berkumpul bareng, ada masanya kita tuh nggak bisa cerita lagi tentang cinta, tentang kesedihan, tentang kehidupan, yang kalau saya mungkin bisa bertemu di satu waktu, saya akan menceritakan banyak hal, karena terakhir ketemu tuh udah lama banget, 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu lah. Padahal kita masih satu Bandung gitu, nggak jauh di mana, cuma memang rumahnya di nggak ada lah di Google Map kayaknya. Rumahnya tuh pelosok banget, jauh lah. Saya juga jarang nyempetin waktu buat ketemu dia dengan karena berbagai alasan lah. Ya saya harap kita bisa bareng ngumpul lagi, satu momen ngumpul bareng gitu, ceritain semua peristiwa yang memang pernah kita lalui, yang dulunya tragedi mungkin sekarang jadi apa, jadi cerita lucu yang memang bisa bikin kita ketawa lepas bareng, melupakan sejenak kesulitan kehidupan gitu. Jo, orang kangen mana Jo? Mana ninggalin video iya, orang bangga bukan mana. Dan semua teman-teman saya memang berharga buat saya, banyak merubah hidup saya. Nanti saya coba ceritakan satu-satu. Semoga ini bisa mewakili apa ya, mewakili perasaan saya tentang indahnya sebuah pertemanan. Karena teman yang baik itu banyak sebetulnya, cuman teman yang istimewa tuh kadang ya kita bisa merasakannya dengan seiring waktu berjalan. Mana yang selalu ada buat kita, mana yang bisa bikin kita selalu ketawa. Ketawa bukan pura-pura, tapi ketawa asli, yang bikin kita lupa waktu untuk ngobrol sama dia. Dan saya berharap semua teman-teman saya itu jadi orang yang sukses pada jalannya masing-masing. Mungkin segitu aja yang bisa saya ceritain teman-teman. Gak banyak waktu, biar gak bosan juga kalian. Kalau memang ada requestan atau kekurangan atau salah kata saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya dedikasikan video ini untuk teman saya namanya Bejo. Terima kasih udah hadir dan bisa bersama dalam kurun waktu yang gak sebentar. Saya ada satu kutipan kata buat kalian. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tapi tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Dan itu saya temukan di teman-teman saya. Ketika memang sahabat itu sudah tiada, percaya saya bukan karena memang dia udah gak peduli sama saya, tapi dia butuh waktu yang tepat untuk bisa bertemu dan kembali tertawa bersama. Di manakah engkau berada, sahabat lama yang ku tunggu? Na na na. Oh. Aku rindu saat-saat kita lewati panjangnya malam, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang
menemani di sini. Kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Datanglah, datang, sahabat lama, mencaci rusaknya dunia. Aku yakin harapan untuk kau kembali kau dengar lewat angin malam ini. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya, sahabatku. Aku harap kau datang menemani di sini. Kan ku buatkan secangkir kopi, menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Datanglah menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semuanya.